hah, di ICBS ada dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ICBS TV, Ayah Bunda, sahabat-sahabat ICBS TV semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kali ini kita kedatangan seorang dokter. Dokter ini adalah seorang pimpinan dari pusat kesehatan dan manajemen fasilitas kesehatan yang ada di ICBS. Yuk kita kenalan sama dokter ini. Dokter ini adalah Dr. Vivi Kurnia. Ya, perkenalkan semua, Dr. Vivi boleh perkenalkan namanya profilnya mungkin kepada sahabat-sahabat ICBS TV dan para ayah bunda yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya Dr. Vivi Kurnia, diamanahi tugas di ICBS sebagai pimpinan bidang pelayanan kesehatan. Dan saya tidak sendiri ayah bunda, di tim dokter kami berdua dengan Dr. Sari. Dan juga tentu yang bersama kami di sini adalah para nakes yang saat ini berjumlah 14 orang. Masya Allah. Bagaimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya nih dok, kira-kira apa sih perannya seorang dokter harus ada di sebuah sekolah gitu? Termasuk pesantren kita ini gitu ya. Baik, ayah bunda, ICBS ini siswanya tidak hanya ada di Payakumbuh, tidak hanya ada di Sumatera Barat, tidak hanya ada di Indonesia Ustadz, tapi dari luar negeri bahkan ada. Nah, setiap anak kita ini punya riwayat kesehatan, punya perjalanan kesehatan yang berbeda-beda. Untuk itu, walaupun kita telah banyak punya tenaga kesehatan lain, misalnya perawat dan bidan yang ada di ICBS, tapi kita punya fungsi tak tergantikan dari dokter, yaitu untuk menganalisa, mengambil keputusan, dan memberikan obat terhadap anak-anak kita ini. Jadi, dokter ini perlu sekali untuk memimpin nakes-nakes di UKS. Jadi, nakesnya tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan tindakan kepada santri-santri kita. Jadi kalau misalnya ada santri yang sakit, langsung ini dok ya, langsung tepat sasaran gitu ya. Insya Allah pengobatannya atau baik kuratif, preventifnya lebih tepat sasaran. Terus kalau begitu bagaimana pelayanan-pelayanan yang ada di pelayanan kesehatan dari ICBS nih dokter? Kira-kira pelayanan kesehatan yang kita sekarang itu kita punya 8 UKS Ustaz. 8. Masya Allah. Masya Allah banyak ayah bunda, banyak. Ada 8 UKS. Di setiap UKS ada perawat atau bidan yang standby 24 jam untuk menjaga anak kita bersama yang ada di ICBS ini. Nah, UKS ini ayah bunda punya 3 fungsi utama. Yang pertama tentu adalah pelayanan kesehatan. Jika anak kita sakit atau jika anak kita memerlukan kondisi darurat, itu petugas IKS siap siaga untuk membantu anak kita. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Jadi anak-anak ayah bunda di pesantren itu juga diberikan bukan hanya penyuluhan kesehatan, tapi juga ilmu tentang kesehatan itu sendiri. Jadi misalnya yang kemarin baru kita lakukan, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, jadi anak-anak kita di sini itu tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kemarin kita mengadakan acara Ustadz, itu satu-satunya di Sumatera Barat, Masya Allah, pelatihan bantuan hidup dasar untuk siswa. Masya Allah. Nah, jadi ya bunda kalau nanti tiba-tiba ada keluarga yang serangan jantung misalnya, anak-anak kita ini telah mendapatkan pendidikan kesehatan yang tepat di ICBS. Kemudian yang ketiga, UKS ini juga memperhatikan lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya sakitnya, tapi juga kamarnya Ustadz, kamar mandinya, lingkungan hariannya di sekolah itu juga diperhatikan oleh UKS. Iya. Apalagi anak-anak ini kan dok, pasti karena masih muda, masih belia, mereka mungkin ada yang kurang perhatian dengan kesehatannya. Betul kan? Ustadz, bahkan yang terbaru ya bunda, itu kami minta tolong ke pembina yang anak laki-laki terutama, itu kalau bisa tungguin mandinya. Tapi alhamdulillah semakin kesini itu angka penyakit kulit di ICBS semakin menurun. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kalau misalnya para santri ini ada yang sakit nih kan dok ya, ada yang sakit misalnya, aduh sakit perut nih dok, aduh gimana cara prosedurnya itu biar mereka itu bisa berobat gitu dok? Nah baik,
santri ini anak bersama di pesantren. Jadi selain anaknya nakes, itu juga anaknya pembina, anaknya guru-guru. Jadi ayah bunda, jika anak kita ini sakit, misalnya sakitnya di kamar, maka akan dilaporkan oleh pembinanya ke pesantren. Jika sakitnya di sekolah, akan dilaporkan oleh pembinanya ke UKS. Atau jika anak ini di kamar dan tidak sanggup datang ke UKS, itu akan didatangi oleh tenaga kesehatan untuk bisa berobat. Nah, jadi tenaga kesehatan kita ini nanti akan memeriksa vital sign anak kita, mengukur tensi, menghitung denyut nadi, menghitung laju pernafasan, kemudian melakukan wawancara tentang penyakitnya. Nah, hasil pemeriksaannya ini, jika itu adalah jam pagi, maka akan langsung diperiksa oleh dokter yang standby. Nah, jika itu jam malam, maka akan dikonsultasikan via telepon. Ayah bunda, dokter kita di ICBS itu insya Allah standby 24 Standby jam. 24 jam. Masya Allah. Nah, jika anak yang sakit ini tidak dapat diobati dengan pengobatan dasar yang ada di pesantren, maka akan dirujuk keluar ayah bunda. Nah, dan ICBS tidak merujuk begitu saja. Kita membuat MOU dan perjanjian dengan klinik-klinik dan rumah sakit. Nah, jadi semisal anak kita dirujuk ke dokter anak. Nah, itu dokter anaknya sudah bekerja sama dengan kita. Jika seandainya setelah minum obat, anaknya belum ada angsuran, kita punya kemampuan untuk menelpon dokter anaknya. Nah dok, tadi yang berobat sore itu belum sembuh. Nah jadi sebegitunya ICBS dalam melakukan standar pelayanan untuk anak-anak. Masya Allah. Jadi ayah bunda jadi lebih tenang ya di rumah ya, benar. Dok, ya? Karena anak-anak ini bukan hanya anak-anak ayah bunda. Begitu anak-anak ini di pesantren, maka anak ini adalah anak kita bersama. Masya Allah. Berarti kalau misalnya tuh santri-santri ini mungkin sakitnya dia nggak bisa jalan ke UKS dok, itu gimana? Itu nanti tenaga kesehatan yang akan menghampiri. Tenaga kesehatan yang akan menghampiri ke asrama mereka. Asrama. Kalau seandainya perlu dibopong, maka nanti driver mobil dari pesantren akan datang ke depan kamarnya. Nah, nanti dibawa ke IGD rumah sakit. Masya Allah. Berarti fasilitasnya sangat-sangat memadai dan sangat-sangat memuaskan ya dok ya. Insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin Ustadz. Oke. Jadi tadi kan saya dengar tuh dok, ada banyak nih, ada dokter, ada nakes, ada mungkin tenaga perawat yang lain. Itu kira-kira tugas-tugas pokoknya itu apa? Nah, kalau dokter itu tugas yang tak tergantikan adalah untuk menganalisa, kemudian mengambil keputusan dan memberikan pengobatan. Karena perawat tentu tidak dapat secara mandiri melakukan pengobatan. Nah, perawat adalah perpanjangan tangan dokter untuk berada di pesantren. Nah, jadi nanti perawatnya melakukan pertolongan pertama, melakukan pemeriksaan, bahkan ayah bunda setiap pagi itu perawat kita wajibkan berkeliling untuk melihat kesehatan siswa dan kebersihan siswa. Nah, karena kebersihan ini bagian dari preventif Ustaz. Jika anak kita misalnya kaos kakinya nggak dicuci-cuci, handuknya sudah hitam, tentu itu juga berpotensi untuk menjadi penyakit. Tapi kan dok, kira-kira nggak berlebihan dok kalau misalnya di pesantren ini ada dokter gitu. Soalnya kan mungkin di pesantren-pesantren lain paling cuman UKS, paling cuman ada cuman ada perawat atau apa aja, nakes saja. Kira-kira sampai ada dokter itu apa nggak berlebihan dok? Untuk anak ayah bunda, kita memberikan yang terbaik. Begitupun pesantren, jika pesantren bisa mengadakan fasilitas kesehatan terbaik dengan tenaga-tenaga kesehatan terbaik, kenapa tidak? Nah, karena tentu kita sendiri lebih nyaman jika terdapat dokter di pesantren. Karena kalau misalnya kita nauzubillah min dzalik ya, kita nggak mau terjadi apa-apa, tapi kan ketika ada suatu hal penyakit yang urgent, penyakit yang vital mungkin itu bisa langsung tertangani oleh adanya dokter gitu ya dok. Bisa langsung tertangani. Bisa langsung tertangani. Masya Allah. Jadi ayah bunda nggak perlu takut lagi ya, nggak perlu takut lagi kalau anak-anak kita itu yang ada di pesantren itu kenapa-napa nanti takut, aduh anak saya punya penyakit ini, ada penyakit keturunan mungkin, ada penyakit yang menular atau ada penyakit yang bawaan dari lahir mungkin. Jadi nggak perlu khawatir lagi karena di CBS sudah menyediakan dokter yang standby di pesantren. Jadi buat ayah bunda, Masya Allah kita dapat ilmu yang sangat banyak ini dari dokter Vivi.
Oke dokter, tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang pelayanan kesehatan di ICBS, tentang fasilitas kesehatan yang ada di pesantren ini. Nah, sekarang kata-kata terakhir dari dokter nih untuk para ayah bunda atau para sahabat ICBS TV yang ada di rumah, kira-kira apa? Silakan dok. Baik, ayah bunda, muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Dari bagian kesehatan, kami mengupayakan anak-anak kita ini untuk tetap sehat dan kuat. Jadi walau mereka jadi apapun kelak, entah akan jadi ulama besar, entah akan jadi dokter hebat, entah akan jadi peneliti atau bisnismen unggul, mereka adalah anak-anak dan orang dewasa yang sehat yang tidak sakit-sakitan. Jadi kami akan pastikan insya Allah anak-anak kita terlayani kesehatannya, terdidik kesehatannya, dan lingkungannya juga insya Allah bersih. Demikian dari bagian kesehatan ICBS. Terima kasih ayah bunda, semoga kita bersama tetap dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya Dokter Vivi, atas ilmunya yang sudah di-sharing juga. Terima kasih banyak. Baiklah, sahabat ICBS TV dimanapun berada, kita jumpa lagi di podcast kesehatan selanjutnya yang pastinya akan menyajikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Langsung aja jangan lupa di subscribe channelnya ICBS Official, ICBS TV. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.